Ya, halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Rufan Idrus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem basis data warung makan yang saya buat. Nah, di sini studi kasus ini saya ambil karena biasanya saya melihat bahwasanya beberapa atau mungkin banyak warung makan itu punya banyak transaksi harian. Nah, jadi studi kasus ini saya ambil karena cocok untuk dibuat sebagai sistem basis data. Nah, oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwasannya setiap hari itu eh, warung makan itu melayani banyak sekali transaksi. Nah, dan juga ada menu yang dicetak, ada pelanggan yang datang, pegawai yang melayani, serta ada pesanan yang masuk. Nah, jika semua dilakukan manual, maka pencatatan data itu sering tidak rapi, bisa duplikat, dan bahkan bisa hilang. Nah, dengan adanya sistem basis data ini, semua informasi itu bisa disimpan secara rapi, terstruktur, dan juga mudah dikelola. Nah, hal ini membuat operasional warung makan itu bisa lebih lancar. Kita masuk di tujuan. Nah, tujuan saya membuat basis data ini adalah untuk membuat rancangan sederhana dengan 5 entitas utama. Jadi, 5 entitas yang saya buat itu ada pelanggan, ada pegawai, ada menu, pesanan, dan juga detail pesanan. Itu eh, entitas yang sebelumnya sudah saya buat di laporan yang saya buat dengan skema SQL, Epic Oracle. Nah, dengan sistem ini, pencatatan data itu bisa lebih mudah, lebih akurat, dan juga minim kesalahan, sehingga mempermudah transaksi sekaligus pelaporan. Di sini saya sudah merancang ERD. Jadi yang pertama itu adalah pelanggan. Nah, tabel pelanggan itu berisi data pelanggan yang melakukan pemesanan. Nah, di sini ada atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan juga alamat. Nah, tabel ini penting supaya kita tahu bahwa siapa saja pelanggan yang pernah bertransaksi. Terus ada entitas pegawai. Nah, entitas pegawai ini mencatat data pegawai yang bekerja di warung. Di sini ada atribut ID pegawai itu sebagai PK, khusus saya primary key. Nah, ada juga nama pegawai, ada jabatan, dan juga nomor HP. Nah, nantinya data pegawai ini akan terhubung dengan pesanan, karena setiap pesanan itu pasti dilayani oleh seorang pegawai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada entitas menu. Di entitas menu ini akan menyimpan daftar makanan dan juga minuman yang tersedia. Jadi ada atribut ID menu, ada nama menu, harga, dan juga stok. Nah, dengan adanya tabel ini, jadi pemilik warung itu bisa mengelola stok makanan dan juga mengetahui harga setiap item itu secara jelas. Selanjutnya ada entitas pesanan. Nah, entitas pesanan ini itu mencatat transaksi yang dilakukan pelanggan. Jadi atributnya itu ada ID pesanan, ID pelanggan, ada ID pegawai, dan juga tanggal pemesanan. Dari tabel ini, kita bisa tahu siapa pelanggan yang memesan, eh, pelanggan, maksud saya itu pegawai yang melayani, dan juga kapan transaksinya dilakukan. Selanjutnya ada entitas detail pesanan. Nah, di entitas ini mencatat item menu apa saja yang dipesan. Nah, atributnya ada ID detail, ID pesanan, ID menu, dan jumlah. Jadi semisal dalam satu pesanan itu pelanggan itu bisa pesan 2 nasi goreng dan juga 1 es teh. Nah, semua itu dicatat dalam tabel ini. Nah, kita masuk di relasi antar entitas. Nah, kita lihat di sini yang pertama itu adalah hubungan antara pelanggan dan pesanan. Jadi, hubungannya ialah
satu pesanan itu, maksud saya satu pelanggan itu bisa membuat banyak pesanan. Nah, jadi banyak pesanan itu bisa dibuat oleh satu pelanggan. Nah, lanjut di bagian pegawai. Satu pegawai itu, eh, maksud saya pegawai dengan pesanan itu berrelasi one to many. Jadi, satu pegawai itu bisa melayani banyak pesanan. Selanjutnya ada hubungan antara pesanan dan juga detail pesanan. Pesanan itu dia one to many dengan detail pesanan. Jadi satu pesanan itu bisa punya banyak detail pesanan. Di sini ada juga relasi antar menu dan juga detail pesanan. Jadi menu itu one to many dengan detail pesanan. Nah, satu menu itu bisa dipesan di banyak detail pesanan. Eh, nah, jadi alur data sistem ini itu diharapkan dapat menggambarkan proses nyata di warung makan. Ya. Nah, pelanggan datang, pelanggan memesan menu, pegawai melayani, dan juga ada eh, detail pesanan yang dicatat. Jadi di sini sebelum saya tutup ada sebuah kesimpulan bahwasannya sistem basis data yang saya buat untuk warung makan eh, itu diharapkan dapat membuat pencatatan transaksi itu lebih rapi, terstruktur, dan informasi ini bisa lebih cepat dicari, data lebih aman, dan juga operasional lebih efisien. Nah, diharapkan sistem ini dapat dikembangkan dan juga eh, dibuat lebih rapi lagi. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa.